Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Yunita. Saya sebagai moderator. Adapun anggota kelompok kami yang berjumlah 10 orang. Untuk mempersingkat waktu, karena memang waktunya juga nggak terlalu banyak, dan langsung aja kepada topiknya. Adapun topik yang kami bahas adalah tentang COVID yang berdampak pada kegiatan usaha. Berikut hasil wawancara atau liputan kami dari beberapa mahasiswa yang juga punya usaha. Dan usaha tersebut berdampak pada kegiatan usaha dikarenakan pandemik dan juga harapan untuk kedepannya. Maksudnya di sini akan dibahas harapan, tujuan untuk kedepannya. Usaha ini mau dibawa kemana? Maksudnya seperti itu. Dan selanjutnya, semenjak COVID-19 ditetapkan berstatus pandemi, ada banyak sektor usaha domestik dan global yang terpengaruh. Dampak pandemi paling terasa terjadi pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dilaporkan bahwa sejumlah 56% UMKM mengalami penurunan pada hasil omset penjualan akibat pandemi. 22% lainnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan kredit, 15% mengalami permasalahan dalam distribusi barang, dan 4 sisanya melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Dari seluruh UMKM yang terdaftar dalam Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, komposisi UMKM yang bergerak dalam industri mikro menempatkan angka 87,4%. Alhasil dampak awal pandemi COVID-19 pada sektor UMKM terdeteksi dan sangat berpengaruh pada level UMKM mikro ini. Berikut ini beberapa pelaku usaha yang dapat diminta keterangan seputar pengaruh dampak dari COVID-19 saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari mahasiswa Unpam semester 6. Ini saya mau ceritain untuk perkembangan usaha saya di selama masa pandemi. Sekarang ini kan lagi masa pandemi nih, seperti ini udah hampir 2 tahun kita di masa pandemi. Kebetulan saya punya usaha, ini saya menceritakan tentang sedikit tentang usaha saya di selama masa pandemi. Untuk di masa pandemi seperti ini ada banyak kekurangan sih ya, seperti minusnya untuk pengusaha UMKM mikro. Begitu juga selama ini PSBB pun udah berlalu. Setelah itu ada lagi yang namanya PPKM. Nah, kebetulan juga untuk bulan ini baru banget PPKM di tanggal 20 Juli. Kebetulan juga selama PPKM ini sangat jauh sih ya untuk mendekati omset yang saya targetkan sebulannya. Untuk sebelum PPKM itu udah mendekati target di atas UMR JKT Jakarta. Kebetulan juga untuk selama ini alhamdulillah sih ya, gimana caranya juga di selama pandemi seperti ini kita juga harus putar otak sih ya sebagai wirausaha. Begitu juga sebagai UMKM mikro, kita juga harus bangkit. Gimana caranya kita juga harus tetap berjalan usahanya ya, walaupun di keadaan pandemi seperti ini. Udah gitu juga ya, omset yang saya dapat juga sangat drastis ya dari sebelumnya gitu. Makanya juga ini mau cerita sedikit aja dari usaha saya, gimana caranya mempertahankan di selama masa pandemi seperti ini. Itu sudah saya ceritakan semua dan saya kasih solusinya ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan. Saya bekerja di suatu bidang perusahaan yang bergerak di bidang event organizer. Mengenai dampak pandemi ini, semua perusahaan atau pekerjaan pasti menerima dampaknya, seperti karyawan di PHK dan lain sebagainya, dan juga susahnya mencari pekerjaan. Di dalam masa pandemi ini, kami yang bergerak di bidang event organizer juga kesusahan dan juga tidak bisanya melakukan acara yang di tengah lapangan
yang berkumpul atau berkerumun dalam masa pandemi ini. Ya, kami dan teman-teman kantor kami berinisiatif melakukan suatu seminar, tapi tidak perlu harus datang ke lapangan. Ya, seperti seminar online, Zoom, Google Meet, dan juga ada beberapa, dan enggak semuanya harus online, dan juga ada beberapa dari teman-teman yang untuk datang ke lapangan, ke acara syuting untuk memulai syuting online. Ya kan harus persiapan juga, itu pun harus melakukan protokol kesehatan. Inisiatif tersebut udah dilakukan, tapi ada beberapa dari teman-teman yang masih tetap kesusahan dalam masa pandemi tersebut. Ya, walaupun begitu, susahnya mencari klien juga kami rasakan karena pandemi ini. Sekian dari saya. Saya Francisca. Saya di sini sudah bersama rekan saya yang mau saya wawancarai, bernama Sakina. Dia bekerja di PT Frisian Flag Jakarta Timur. Sakina, kan sekarang lagi ada PPKM nih, pembatasan wilayah. Saat berangkat kerja tuh ada kendala nggak sih dalam pembatasan wilayah ini? Ada ya. Pertama karena dari rumah juga kan ada pembatasan wilayah, kayak tiap gang gitu semua jalan ditutup, jadi harus lewat satu jalur aja, nggak bisa kayak yang sebelumnya bisa lewat jalur lain yang bisa lebih cepat. Terus yang kedua di jalan di jalan raya yang besarnya gitu, di mana-mana ada polisi yang selalu periksa semua berkas-berkas yang kita bawa, kayak misalnya sudah vaksin atau belum, kayak gitu. Terus kadang ada juga petugas yang minta hasil swabnya kayak gitu. Itu kan cukup makan waktu gitu untuk berhentinya. Itu sih. Tapi kalau misalnya dari PT sendiri, itu emang semenjak ada PPKM ini, itu dia punya peraturan yang meringankan untuk karyawan-karyawannya gitu. Jadi dari kantor sendiri juga ada batasan untuk memaklumi gitu. Kendala yang dirasakan COVID ini buat kerjaannya? Dalam pekerjaan ya ada gitu kan. Di Frisian Flag itu memang kalau di hari sebelum ada pandemi itu memang sterilisasinya benar-benar ketat gitu. Nah makanya semenjak ada pandemi itu bisa 2 kali lipat gitu keamanannya, semua sterilnya gitu, jadi cukup makan waktu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dikra Bila. Dunia pendidikan menjadi salah satu bidang yang terdampak dari masa pandemi ini. Mahasiswa adalah salah satu yang terdampak. Banyak kegiatan mahasiswa yang menjadi terhambat karena semuanya dilaksanakan di rumah saja. Berikut ini adalah dampak-dampak yang kita alami sebagai mahasiswa akibat adanya pandemi ini. Yang pertama, semua kegiatan dilakukan secara online, mulai dari kegiatan perkuliahan, organisasian. Mungkin ada beberapa kegiatan organisasian yang dilakukan secara tatap muka, akan tetapi mestinya dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, mental mahasiswa yang menjadi korbannya. Mahasiswa yang awalnya berkuliah secara bertatap muka bersama-sama teman-teman dan juga dosen harus melakukan perkuliahan secara online. Perkuliahan online ini dianggap tidak efektif karena fokus kita terbagi menjadi beberapa hal, yaitu kuliah dan juga pekerjaan rumah, sehingga kuliah online ini menjadi tidak fokus. Mahasiswa juga tidak memahami materi yang telah diberikan oleh dosen secara maksimal karena fokusnya terbagi. Tugas-tugas juga mungkin diberikan lebih banyak karena kita secara online, dan juga beban terasa lebih banyak sehingga membuat mahasiswa menjadi lebih stres. Kita mencari pekerjaan untuk mahasiswa yang baru lulus. Karena banyaknya lapangan pekerjaan yang ditutup, para pekerja juga di PHK, membuat banyak lulusan-lulusan yang tidak bekerja.
Mau tidak mau, mahasiswa yang baru saja lulus di masa pandemi seperti sekarang pasti banyak berpikir untuk membuat usaha sendiri. Masa pandemi ini memberikan dampak yang sangat mempengaruhi bagi semua orang, mulai berdampak dari kegiatan perekonomian, pemerintahan, dan juga tentunya bagi pendidikan. Kita semua berharap semoga pandemi ini cepat berlalu, dan juga kita berharap semoga kita dapat menjalani kegiatan kita seperti sedia kala. Kesimpulan dari saya, untuk usaha mikro yang sedang terdampak COVID-19, mari cari jalan alternatif, tidak hanya mengandalkan makan di tempat, tetapi harus cari target melalui online. Dan jangan patah semangat di keadaan pandemi seperti ini. Akan memberikan tanggapan terhadap ekonomi usaha yang berdampak pada saat pandemi ini. Sebagai pelaku usaha diperlukan beberapa langkah untuk bertahan. Perubahan pada peraturan arus keuangan perusahaan pun perlu dilakukan untuk tetap dapat mempertahankan bisnis agar berkelanjutan. Pada kondisi sulit seperti ini, salah satunya dengan efisien biaya dan mengalokasikan biaya non-operasional sebagai cadangan agar produksi bisa tetap berjalan, sehingga diharapkan kas perusahaan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang dalam menghadapi perubahan pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Syaikra Negara. Saya dari kelompok 2 mau izin mempresentasikan tentang wawancara yang ada di kelompok ini. Kelompok kami mengenai masa dampak COVID ya. Di masa pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat saja, namun tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini, jumlah pasien COVID ini yang udah kita ketahui ya banyak cukup udah kenaikan berdasarkan rantai manusianya. Beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial yang bisa kita sebutkan dulu adanya PSBB dan adanya sekarang begitu juga ada PPKM. Menurutnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dari miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini serta kebijakan yang bersifat penanggulan dampak sosial dan ekonomi. Akibatnya pelaksanaannya berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida. Saya bekerja di salah satu perusahaan minuman. Saya di sini akan berkomentar atau berargumen tentang harapan-harapan para pelaku usaha yang terkena dampak imbas dari COVID-19. Ya, pandemi COVID-19 berimbas pada dunia usaha, khususnya tenaga kerja juga. Ratusan bahkan ribuan karyawan terancam di PHK dan dirumahkan. Para pelaku usaha berharap pemerintah memberikan solusi setidaknya untuk mengurangi biaya operasional, apalagi sekarang ada pemberlakuan PPKM ya, 3-20 Juli 2021. Itu sangat berimbas kepada pelaku-pelaku usaha, khususnya UMKM dan usaha-usaha kecil. Mereka terancam gulung tikar, bahkan tutup ya. Apalagi di sana mereka adalah para pejuang-pejuang keluarga. Harapan saya pemerintah, pengusaha dan para pelaku usaha bisa bekerja sama untuk mencari solusi untuk mengatasi dampak COVID-19 ini. Para karyawan dan tenaga kerja yang terkena imbas dari COVID, yang mereka dirumahkan dan di PHK oleh perusahaannya,
sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah menghidupi anak istrinya. Harus memutar kepala bagaimana bisa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Nah, diharapkan pemerintah bisa membantu mengurangi beban mereka. Saya juga berharap kepada teman-teman untuk mentaati protokol kesehatan ya, supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita semua bisa hidup dengan normal kembali, dan perekonomian Indonesia bisa berjalan dengan lancar dan semestinya. Untuk teman-teman semua, stay healthy, jaga kesehatan. Semoga kita semua bisa fight di era pandemi saat ini. Terima kasih. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen sekaligus teman-teman apabila di dalam penyampaian kami mungkin ada kesalahan kata atau pernyataan yang kurang lengkap atau tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.